Oh, gue nggak kritik, gue cuma bilang hentikan itu MBG. Gue bilang hentikan MBG karena nggak berguna tuh. Kapan gue ucapin itu? Setiap hari. Nah, Ada anggapan bahwa Rocky Gerung setelah Prabowo menjadi presiden itu tidak sekritis dulu. Lu setuju nggak tuh, Bang? setuju. Oh, kenapa bang? Selesai podcast ini. Ya orang selalu bilang begitu. Rock lu setajam ke Jokowi dong. Oke, gua akan hajar Prabowo karena dia membuat IKN. Gua akan hajar Prabowo karena dia bikin utang wus. Gua akan hajar Prabowo macam-macam. Bener nggak? Enggak, semua itu kan Jokowi. Ya karena itu kan ketajaman itu ditentukan oleh apa yang dilakukan seorang. Jadi nggak fair kalau saya setajam Jokowi itu juga pada Prabowo. Saya juga tajam pada Jokowi dulu soal IKN, soal WUS, soal Omnibus Law. Kan nggak ada pada Prabowo. Jadi bukan gua hindari itu, tapi apa ketajamannya di situ. Lalu orang bilang Rocky Gerung harus netral tuh. Jadi hajar Prabowo. Oke, gua hajar Prabowo. Netral nggak gue? Netral artinya saya yang pilih, bukan lu yang suruh, itu kan. Itu juga yang menyebabkan negeri ini tidak mampu untuk mengolah pikiran sendiri. Mesti denger orang. Kalau orang bilang lu netral dong, oke gue netral, maka gue nggak netral kan lu suruh netral kan. Gitu kan. Lu harus banding dengan menghajar Jokowi dengan Prabowo. Oke, gue lakukan, maka itu bukan keputusan gue. Kan setiap orang punya otonomi, punya kaidah eksistensi untuk mengucapkan kritik, oposisi, puji-pujian itu pada momentum tertentu dan dalam peristiwa tertentu gitu. Jadi saya nggak ingin layani fantasmagoria publik itu. Bang, tapi yang ada pada Prabowo, yang tidak ada pada Jokowi tentu saja, misalnya MBG, Koperasi Desa, kurang kacau apa ya itu, kurang bermasalah apa program-program itu kalau kita melihat yang ada pada Jokowi yang tidak ada pada Prabowo, waktu itu sebaliknya. Lalu? Kenapa itu nggak dikritik? Atau gue nggak kritik, gue cuma bilang hentikan itu MBG. Gue bilang hentikan MBG karena nggak berguna tuh. Kapan gue ucapin itu? Setiap hari. Nah, lu yang telat tempo nih. Ya jelas lah MBG. Tapi kan MBG tuh kayak apa itu? Nggak ada esensinya di situ secara politik. Karena bisa orang perdebatkan, ya memang itu perintah konstitusi, yaitu pelihara fakir miskin. Kan yang mesti kita kritik adalah ekses dari ketidakcermatan menyusun regulasi, menyusun organisasi, manajemen, itu aja. Jadi itu tidak mendasar sebetulnya. Buat gue ya, gue mau kritik yang mendasar tuh. Nah, itu hentikan saja MBG. Ya hentikan aja kan. Karena menimbulkan banyak kontroversi itu. Tetapi sebagai ide dia adalah pelaksanaan dari konstitusi. Kan konstitusi bilang pelihara fakir miskin, cerdaskan kedua bangsa. Setiap presiden cuma disuruh itu oleh konstitusi. Yang selebihnya omong-omong mereka. Kan perintah konstitusi, setiap presiden bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin. MBG itu memelihara fakir miskin. Tapi kalau MBG itu uangnya diambil dari upaya mencerdaskan bangsa, MBG sehat tapi otak kurang jadinya kan, karena kecerdasan tidak diperoleh kan. Nah, kalau begitu kritiknya itu mari kita hentikan itu. Bukan, kalau itu kritiknya mari kita masuk di situ tuh. Jadi kita mesti melihat trade off antara kecerdasan dan gizi. Itu baru. Nah, di trade off itu ada problem anggaran tuh. Bahwa Prabowo senang lihat semua itu. Oke, ini kecerdasan, sekolah digratisin, diperbaiki kurikulum, makan siang dilakukan, koperasi di semua. Jadi semua hal yang bersifat pameran tentang social welfare itu dia ingin kenali, dia ingin rakyat kenali pada waktu yang bersamaan. Nah, di situ kacaunya tuh. Kan mestinya prioritas gitu dong. Jadi yang saya kritik itu. Bahwa presiden ingin pamer semua itu soal welfare dan harus langsung diomong-omongkan, ya, itu yang nggak boleh dong. Karena emangnya APBN itu apa namanya, daun beringin apa tinggal dipetik-petik? Golkar dong. Ya karena itu gue bilang tuh, kalau Golkar merasa bahwa itu pohon beringin tuh. Yang padahal sebetulnya itu MBG itu bukan pohon beringin, juga bukan pohon sawit. Bang, dari dulu kan Tempo tuh udah mengkritik MBG juga ya, menyebut proyek kan.
Dan sekarang ini yang mulai masif adalah koperasi merah putih. Belakangan ada pengadaan apa tuh mobil ya, mobil. Nanti belum lagi pembangunan segala macam. Nah, lu melihatnya seperti apa koperasi daerah merah putih ini, Bang? Sama, itu semua ada perintah konstitusi itu. Cuman orang selalu melihat ya kalau makan siang bergizi kan uang tiap hari habis tuh. Ya. Kalau koperasi ya perputaran di tingkat desa bisa menumbuhkan otonomi desa itu. Tapi kemudian mulai retail warung-warung Lontong aja. ya warung-warung rakyat juga mulai resah. Bukan warung rakyat aja, warung-warung oligarki juga mulai resah. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat konstitusi, filosofi konstitusi itu ekonomi itu diselenggarakan oleh 3 kekuatan. Satu korporasi, artinya akumulasi, perusahaan boleh. Yang kedua BUMN, artinya kesejahteraan rakyat, tidak boleh cari untung BUMN. Yang ketiga koperasi, yaitu soal distribusi itu. Jadi 3-tiganya diakui loh di Indonesia tuh. Yang masalahnya adalah keseimbangan di antara akumulasi, BUMN dan koperasi itu harus dijaga melalui regulasi kan. Hanya itu sebetulnya tuh. Nah, kalau dia bermasalah, ya bermasalahnya karena korupsi, karena diintai oleh bajingan-bajingan di dalam alur penyelenggaraan itu kan. Jadi bukan idenya yang salah tuh. Eksekusinya semua. Ya eksekusi deh, bukan eksekusi yang salah, eksekutornya. Eksekutor. Banyak yang lu sebut sebagai bajingan tadi. Banyak itu. Separuh dari kabinet lah. Enggak, sorry. Maaf, enggak separuh. 70%. Tapi kenapa Prabowo membiarkan para bajingan itu? Ya kalau ada tim semacam bocor alus yang bocorin bajingan itu ke Prabowo, ya mungkin dia gampar semua tuh bajingan itu. Tapi kan presiden kehilangan, kalau saya perhatikan dari luar ya, kehilangan eksklusivismenya itu. Yang tim diskusi yang memungkinkan dia dapat poin alternatif, dapat insight, tim diskusi yang playing devil's advocate, kan itu nggak ada tuh kan. Yang ada ya Hambalang Boy atau Kertanegara Boy atau Palmera Boy. Palmera Boy. Bang, lu tadi bilang bahwa ini semua Prabowo sedang menggelar dalam waktu yang bersamaan. Bukan gue bilang, gue memperhatikan hobi Pak Prabowo itu adalah pamerkan social justice, pamerkan social welfare itu tuh. Yang tidak dia hitung bahwa sekali dipamerkan itu apa namanya yang penyelenggara pameran si Pak IO. IO itu langsung ngambil 30% kan. Padahal APBN juga nggak mungkin backup itu secara keseluruhan, kan bisa dalam 5 tahun tuh dua dulu ini kan semuanya ditaruh sama-sama di display. Ya. Prasmanan itu. Betul, dengan situasi yang seperti itu, sementara duit kita nggak begitu banyak, begitu kan, kondisi geopolitik juga yang nggak stabil gitu kan. Nah, gue juga baca tuh dan dengar bahwa lu pernah bilang bahwa ini Februari 2026 ada social unrest kalau tidak dikelola dengan cukup cermat. Iya, memang sudah lewat gitu kan, bahwa itu prediksi ya. Gua nggak hitung waktu itu ada Lebaran sehingga